Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah walaupun tanpa bertatap muka di majelis taklim dalam rangka kegiatan Sanlat SMP Negeri 3 Luliang. Kegiatan Sanlat kali ini berbeda dengan yang sudah-sudah, karena Sanlat tahun ini sistemnya adalah daring atau online dengan memanfaatkan teknologi handphone yang anak-anak miliki sehingga bisa bermanfaat walaupun berada di rumah saja tanpa melupakan kewajibannya seorang pelajar dalam menerima materi, khususnya materi yang disiapkan oleh panitia pesantren kilat SMP Negeri 3 Luliang. Di majelis talim ini Bunda menyampaikan materi tentang makna hari raya yang sesungguhnya. Apa sih hari raya yang sesungguhnya itu? Yang biasa kita kenal dengan Idul Fitri atau yang lebih familiar adalah Lebaran. Sebelum kita menyambut Lebaran, maka kita harus melaksanakan dulu sebulan penuh, yaitu puasa di bulan Ramadan. Walaupun Ramadan tahun ini sangat istimewa ya, dengan adanya pandemi virus corona, khususnya di Nusantara, di negara kita tercinta, umumnya di seluruh dunia, namun tidak menggoyahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beribadah dan menjalankan semua perintahnya. Apa sih definisi makna hari raya Idul Fitri? Ada yang tahu nggak? Bunda yakin sebetulnya tahu. Cuma biasanya anak-anak itu pura-pura nggak tahu ya, atau tahu tapi tidak dilaksanakan. Oke, kita kembali ke makna Idul Fitri. Kembali pulang. Satu persatu dulu kita akan bahas. Kembali ke asal atau pulang, itu tempatnya yang disebut dengan ma'ad. Waktunya disebut dengan mi'ad. Maka dari itu ada Al-Quran, ada di dalam Al-Quran surat ketiga, yaitu surat Al-Imran ayat 9 yang berbunyi Innallaha la yukhliful mi'ad, yang artinya sungguh Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka salah satu di antara janji Allah adalah mengembalikan kembali manusia ke asalnya. Ada dua macam kembali ke asal. Yang pertama, kembali ke asal di mana kita hidup di dunia atau dilahirkan. Seperti yang tadi Bunda bilang, ada yang lahir di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Maka siap-siap, pada saat menyambut Idul Fitri, banyak yang mudik. Ada yang ke Sumatera dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita mau mudik, kita mau pulang, otomatis kita harus mempersiapkan dulu. Persiapkan bekalnya, baju yang akan dibawa, mobilnya disiapkan, karena kita akan perjalanan jauh. Supaya sampai ke tujuan itu dengan selamat, sesuai dengan keinginan kita. Tujuan kita nyampe ke asal itu, pulang kampung itu akan bertemu dengan keluarga, akan bertemu dengan saudara, dan lain sebagainya. Itu kita selalu siapkan dengan sangat-sangat perfect. Sangat, semuanya sampai berapa koper dan lain sebagainya, makanannya semuanya kita siapkan. Itu untuk kepentingan kita kembali ke asal yang ada kita di dunia. Sedangkan kita selalu lupa kembali ke asal makna yang sesungguhnya. Apa itu makna yang sesungguhnya kita kembali ke asal? Yaitu kembali ke tanah. Maka
yang disebut dengan akhirat. Tapi biasanya kita lupa, terlena hidup di dunia, lupa kembali ke asal, ke tanah. Padahal pada saat kita kembali ke asal, wallahu alam, rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke asal yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke Idul Fitri. Kenapa kembali ke asal? Maka Idul Fitri itu kembali ke asal kita, kembali kita fitrah, suci, bersih, bagaikan bayi yang baru lahir. Namun yang seperti apa fitrahnya seseorang berhasil melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Jadi gini, kadang umumnya di masyarakat kita itu Lebaran itu identik dengan segala sesuatu yang euforia yang sangat berlebihan. Beli baju baru buat Lebaran, bikin kue buat Lebaran, kastangel buat Lebaran, nastar buat Lebaran, sampai dilakbat. Jangan dulu dibuka sebelum Lebaran. Semua ditunggu untuk Lebaran, menyambut sukacita Hari Raya Idul Fitri. Apakah yang seperti itu makna yang sesungguhnya? Bukan. Itu hanya penyambutan euforia secara nafsu saja. Apalagi anak-anak seusia SMP, anak-anak SD masih ingat ya mungkin kalian waktu SD, mau Lebaran itu pasti dibelikan baju Lebaran, sepatu baru, baju baru dan lain sebagainya. Kalau belum beli tuh perasaan sedih gitu ya, seakan-akan kita paling sedih karena belum beli baju Lebaran. Dan menanti tuh subuh, pengen cepet subuh, pakai baju baru, subuh kene atau baju udah dipakai, saking senengnya. Tapi itulah uniknya Idul Fitri yang kita familiar dengan Lebaran. Mungkin sudah siap rendang, ketupat dan lain sebagainya. Apakah yang seperti itu kembali fitrah? Masih ingat nggak? Dulu waktu ibu kecil ada lagu yang sangat menyentuh mengenai Idul Fitri. Kalau tidak salah, kalau mungkin udah lupa atau masih ingat nih ya, coba ya sedikit. Kayaknya liriknya yang begini. Baju baru alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Nah, maksudnya pada saat Idul Fitri tidak harus beli baju baru. Melaksanakan sholat Idul Fitri, yang penting baju itu bersih. Walaupun baju lama, bersih, layak dipakai, pakai lagi. Apalagi kondisi lagi pandemi kayak gini ya, semua lagi keadaan sulit nih. Orang tua kita semuanya, orang tua kalian semua, anak-anak bunda yang soleh dan soleha, di pandemi ini semua pasti akan mengalami krisis. Maka kita manfaatkan baju yang ada aja dulu ya, sepatunya yang masih layak pakai lagi. Karena makna Idul Fitri bukan harus baju baru, mukena baru dan lain sebagainya. Namun ada lanjutannya nih lagunya. Hari Raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, tetapi maafnya lahir batinnya. Untuk apa berpesta-pesta kalau kalah puasanya, malu kepada Allah Ta'ala. Jadi pada saat Idul Fitri itu percuma kita merayakan Lebaran, beli baju baru, kue serba ada semua, disimpan buat Lebaran, padahal Lebarannya cuma sehari. Kue buat Lebaran, semua buat Lebaran, padahal itu Lebaran cuma 1 hari. Setelah sholat Idul Fitri, silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga, ziarah ke sana, sholat ke sini, pada zuhur biasanya tidur di rumah. Itu yang dinanti sebulan penuh ya. Namun itulah keseruan
bulan Ramadan dan Idul Fitri yang dirasakan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Namun pada hakikatnya kita kembali lagi kepada apa makna Idul Fitri. Baiklah anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Idul Fitri kali ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali fitrah seseorang yang berhasil di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan meraih kemenangan pada saat Idul Fitri. Itulah orang yang mendapatkan kemenangan di dalam Idul Fitri tiba. Yang seperti apa? Seorang muslim yang kembali kepada fitrah, ia akan memiliki sikap diantaranya salah satu, yang pertama, dia akan selalu istiqomah memegang agama Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-harinya ia akan selalu berbuat dan berkata benar. Dan yang ketiga, tetap sebagai hamba Allah yang selalu taat dan patuh kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan ibadah di bulan suci Ramadan dilengkapi dengan zakat fitrah ya nak ya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, karena ibadah Ramadan berfungsi sebagai takjiyatun nafsi, yaitu mensucikan jiwa. Sedangkan zakat fitrah berfungsi sebagai takjiyatun badan, yaitu mensucikan badan. Maka setelah selesai ibadah puasa selama sebulan penuh dan kita menunaikan zakat, seorang muslim akan kembali kepada fitrahnya, yaitu suci jiwa dan badannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali fitrah, kembali fitri. Yang harus digarisbawahi bahwa orang yang kembali fitrah tadi, yang pertama, selalu istiqomah dalam menjalankan perintah agama Allah. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-harinya selalu istiqomah berkata benar. Dan yang ketiga, tetap sebagai hamba Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka keikhlasan dalam menyambut Idul Fitri, hati kita hilangkan rasa iri, dengki, hasad dan hasud, kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir. Semoga selama di bulan suci Ramadan kemarin Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Maka pada saat menyambut Idul Fitri, kita betul-betul merayakan kemenangan melawan hawa nafsu, melawan segala macam apapun itu godaan setan selama di bulan suci Ramadan. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin Bunda tidak akan panjang lebar. Semoga Idul Fitri bisa kembali fitrah kita semuanya, bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, hijrah di jalan Allah, kembali ke jalan Allah, ihdinas siratal mustaqim, jadilah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum majelis taklim ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, Bunda ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Karena tanpa kita sadari, terlalu cepat Ramadan berlalu, tinggal hitungan hari kita menyambut hari raya Idul Fitri. Sebelum majelis taklim ini ditutup, kita berdoa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nasiyatan minan nar wa fa'inal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imaman. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan, hilangkanlah segera virus corona di muka bumi ini ya Allah.
Berikanlah kami ketenangan ya Allah. Berikanlah kami kedamaian kembali. Kami kangen, kami rindu ingin ketemu dengan murid-murid kami. Kami rindu sekolah. Kami ingin bertatap muka, bermuajahah dengan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, segeralah angkat virus corona di muka bumi ini, khususnya di negara Republik Indonesia, agar kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Hanya kepadamu kami memohon dan meminta ya Rabbana. Hanya kepadamu kami memohon ampun. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang berguna, khususnya buat anak-anak Bunda semuanya. Semoga kita menjadi asbab salah satu majelis ta'lim ini. Kelak kita akan bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.